Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Karawang sangat cerah. Mudah-mudahan secerah harapan dan hati kita bersama. Kita dihindarkan oleh Allah dari berbagai virus dan penyakit yang berbahaya bagi kita dan keluarga. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur masih bisa bersama walaupun melalui udara. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin. Mari kita mulai masih membahas tentang zammil kibri, tercelaknya sifat sombong. Waqalat, dan berkata siapa Quraisyun, kaum Quraisy, fima, seperti sesuatu akhbaro yang memberitakan siapa Allah anhum, tentang mereka. Allah berfirman pada surat Az-Zukhruf ayat 31 dan 32 yang menceritakan tentang kesombongan kafir-kafir Quraisy ketika menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi di antara kalangan mereka sendiri, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Wa qalu, dan berkata kaum-kaum Quraisy, kafir Quraisy, laula nuzzila hadzal qur'an, laula nuzila, kenapa tidak diturunkan saja apa hadzal Qur'anu, Qur'an ini, ala rajulin, kepada seseorang azimin, yang mulia, yang agung, yang punya kedudukan tinggi, minal qaryataini, di antara dua kota yaitu Mekah dan Taif. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah menafsirkan ayat 31 surat Az-Zukhruf ini, azimul qaryataini huwa al-Walid bin al-Mughirah wa Abu Mas'ud as-Saqafi. Kata Imam Qatadah, salah seorang penafsir besar kita, bahwa yang dimaksud dengan azimul qaryatain itu dalam ayat ini, gegeden dua pemuka atau tokoh yang paling disegani waktu itu, minal qaryataini, di antara dua kota. Di sini maksudnya qaryataini atau kota Mekah dan kota Taif adalah Al-Walid bin Al-Mughirah wa Abu Mas'ud as-Saqafi. Dua orang ini yang dianggap paling berpengaruh, paling mulia, paling tinggi kedudukannya dibanding dengan Kangjeng Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut mereka, menurut kafir Quraisy. Karena menurut pandangan kafir Quraisy, Al-Walid bin Al-Mughirah ini dan Abu Mas'ud as-Saqafi adalah dua tokoh dari suku Quraisy, tepatnya dari Bani Makhzum, yang sangat disegani karena memiliki kekayaan yang luar biasa. Orang Quraisy itu hanya memiliki 50 kuda dan 70 unta. Dari 50 kuda itu, yang 30-nya milik dari Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Al-Walid ini putranya Al-Mughirah. Al-Mughirah ini seorang yang kaya raya di Mekah dan Taif waktu itu, sangat disegani. Ini anak-anaknya banyak, di antara pewarisnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Tetapi jangan salah, bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah ini punya anak yang selanjutnya. Walaupun dulunya dia ini menentang Kangjeng Nabi, tetapi pada akhirnya putranya Al-Walid ini, yaitu Khalid bin Walid, sangat terkenal ini, menjadi seorang sahabat Nabi yang sangat pemberani dan diangkat menjadi panglima perang oleh Kangjeng Nabi dan oleh para khalifah setelah beliau wafat. Karena Khalid bin Walid ini begitu terkenalnya
kalangan kita kaum muslimin. Nah, Khalid ini adalah putranya Al-Walid ini, yang musuhnya Kangjeng Nabi, yang musuhnya Islam. Makanya Kangjeng Nabi itu berdakwah begitu sabar, luar biasa. Walaupun orang tuanya tidak sempat ikut dakwah beliau, tapi beliau tetap sabar. Siapa tahu nanti anaknya, siapa tahu nanti cucunya ikut dakwah beliau dan menjadi umat Islam. Ini yang terjadi pada beberapa orang yang di antara para sahabat Nabi yang orang tuanya dulunya itu adalah musuh-musuh Kangjeng Nabi, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Anak-anaknya itu ya alhamdulillah menjadi sahabatnya Kangjeng Nabi. Nah, termasuk ini Al-Walid bin Al-Mughirah, orang yang sangat menentang dakwahnya Kangjeng Nabi. Kemudian tolabu, mereka mencari man, siapa orang, orang tersebut a'udhamu riyasatan, orang yang paling tinggi kedudukannya, kepemimpinannya, pengaruhnya minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan Kangjeng Nabi. Itu qalu, ketika mereka ngomong, kafir-kafir Quraisy ini, gulamun yatimun kaifa ba'athahullah ilaina, bagaimana kok Allah ngutus kepada kita seorang nabi yang yatim, seorang gulam, anak muda yang yatim sejak kecil, 2 bulan dalam kandungan ibunya sudah ditinggalkan ayahnya, kemudian 6 tahun ditinggalkan ibunya. Bagaimana ini? Kok bisa seperti itu? Orangnya sederhana, tidak memiliki kedudukan yang istimewa secara duniawi tentunya ya. Kalau dibandingkan dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, tentu waktu itu Kangjeng Nabi jauh berbeda secara duniawi. Ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dilanjutkan pada surat Az-Zukhruf ayat 32 ini. Apakah mereka yaksimuna rahmat rabbika, membagi terhadap rahmat Tuhanmu? Para ahli tafsir menyebutkan rahmat rabbika ini maksudnya risalah kenabian. Apakah mereka bisa mengatur risalah kenabian ini kepada orang-orang yang mereka kehendaki sendiri? Tentu tidak. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Seperti halnya pada kehidupan dunia, kamilah yang menentukan ma'isyatahum, kehidupan mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan urusan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din, kami angkat sebagian mereka di antara sebagian yang lain, darajatin, derajatnya, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar di antara mereka ini saling mempergunakan, saling membantu, saling memperkerjakan. Kalau semua jadi orang kaya, siapa yang nanti yang akan jadi pembantu? Siapa yang akan jadi pekerja? Kalau semuanya punya sawah, siapa yang akan menggarap sawah? Kalau semuanya punya mobil, siapa yang akan jadi supir? Kalau semuanya punya pesawat, siapa yang akan jadi pilotnya, yang akan jadi pramugarinya? Nah, ini sengaja kata Allah, qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Tuhanmu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini teguran atau sindiran Allah kepada kaum kafir Quraisy yang merasa bahwa risalah kenabian ini salah turun. Menurut mereka itu seharusnya yang menjadi nabi itu orang yang tinggi derajatnya menurut mereka secara duniawi. Yang pantas dijadikan nabi orang yang terhormat dong. Abu Mas'ud As-Saqafi dan Walid Al-Mughirah ini orang-orang yang terhormat di antara kami, yang paling berpengaruh di antara Mekah dan Taif ini. Kok Allah nurunin kenabian ini, wahyu ini kok sama Muhammad? Muhammad ini kan anak yatim. Nah, bagaimana ini?
Ini sangkaan karena kesombongan kafir Quraisy waktu itu yang menginginkan kalau ada nabi sekalipun yang diutus itu ya orang terhormat lah, orang yang kaya, orang yang kami segani. Ini karena kesombongan dari kaum kafir Quraisy terhadap apa yang telah Allah tentukan, yaitu mengutus seorang nabi dan rasul yang mulia menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Tsumma akhbarahumullah, lalu Allah mengabarkan kepada mereka kaum kafir Quraisy an ta'ajjubihim, dari rasa keheranan mereka ini, hina dakhalun nas idlam yarau fihim alladzina izdarauhum ka ahli suffah. Ketika kafir Quraisy ini masuk kepada orang-orang, maksudnya kaum muslimin tentunya, mereka menemukan para sahabat Nabi ini orang-orang yang mereka anggap sepele, ke ahli sufah, seperti ahli-ahli sufah yang berikutnya jadi pengikut Nabi yang sangat setia itu. Faqalu, mereka berkata, malana la narori jalan kunna na'idduhum minal asyrar. Gila, diceritakan ya'nuna, mereka bermaksud, yang mereka maksudkan itu Amaron, yaitu Amar bin Yasir, wa Bilal dan Bilal bin Rabah, wa Suhaiban dan Suhaib Ar-Rumi, kemudian wal Miqdad dan Miqdad bin Amr. Yang mereka maksudkan itu orang-orang yang dianggap rendah sebagai pengikut Kangjeng Nabi, seperti Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Miqdad bin Amr. Ini kan orang-orang rendahan semua itu. Apalagi Bilal ya, udah kulitnya hitam legam, jadi budak lagi. Dan dibebaskan Bilal ini oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dari genggaman kafir-kafir Quraisy. Nah, itu yang membebaskannya Sayyidina Abu Bakar. Ini 4 orang yang mereka maksudkan, Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, Miqdad bin Amr, itu kan orang-orang yang derajatnya rendah semua itu. Nah, tapi kok kami tidak menemukan semua itu? Nah, ya. Jadi ini 2 ayat ini bercerita tentang kesombongan dari kafir Quraisy yang menganggap bahwa seharusnya tugas risalah atau kenabian ini tidak diturunkan kepada seorang pemuda yang lahir dalam keadaan yatim. Itu nggak pantas. Orang yang seperti itu menurut mereka, tentu ini sikap ini sekali lagi timbul dari rasa sombong mereka. Memang orang Arab ini rata-rata Arab jahiliyah, tentu mungkin sekarang juga resapannya ada. Mereka itu berbangga-bangga dengan turunan, mereka berbangga-bangga dengan kabilah, mereka berbangga-bangga dengan suku. Saya suku Quraisy, saya yang paling mulia di antara suku-suku Arab yang ada waktu itu. Demikian juga suku Quraisy ini terdiri dari beberapa bani. Ada Bani Hashim, ada Bani Makhzum, ada juga bani-bani yang lain. Dan di antara suku-suku ini yang merasa bani ini yang merasa paling mulia dibandingkan dengan bani-bani yang lain, ya, keturunan-keturunan yang lain, walaupun sama-sama satu suku. Nah, di sini alhamdulillah jangan sampai terjadi di Indonesia. Saya Uyan, saya suku Sunda, saya paling mulia, lebih mulia daripada suku Jawa, lebih mulia daripada suku Batak. Tidak boleh. Karena hal tersebut sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong karena turunan, jangan merasa sombong karena kedudukan, jangan merasa sombong karena kekayaan, jangan merasa sombong karena pengetahuan, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi nih. Qala Wahab bin Munabbah radhiyallahu an. Wahab bin Munabbah ini atau Munabbi, beliau ini berguru kepada hampir seluruh sahabat Nabi, termasuk kepada istri-istri Nabi, terutama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau nggak salah beliau orang Yaman aslinya itu. Banyak dikutip
ucapan-ucapan Wahab bin Munabbih atau bin Munabbah ini dalam kitab-kitab tasawuf seperti karangan Imam Ghazali ini. Al-ilmu kal ghais yanzilu minas sama'i haron sofian fatashrabuhul asjaru bifuru'iha fatuhawwiluhu ala qadri tu'umiha fayazdadul mur mararatan wal halwu halawatan. Kata Wahab bin Munabbih, ilmu itu seperti al-ghais, hujan, yanzilu yang turun minas sama'i dari langit, haron dalam keadaan panas, sofian bersih, fatashrabuhul asjar, lalu diminum oleh pohon-pohonan, minum air yang turun dari hujan itu, bifiru'iha, dengan cabang-cabangnya di pohon ini. Semua ranting-rantingnya ikut minum. Fatuhawilu ala qadri tu'umiha. Kemudian asjar ini, ya, pohon ini merubah air hujan itu yang Allah turunkan dari langit, ala qadri tu'umiha, sesuai dengan ukuran rasa daripada asjar ini. Fayazdadul mur marorotan. Kalau rasanya buahnya itu pahit, maka akan bertambah pahitnya. Kalau wayazdadul halwu halawatan, dan kalau buahnya itu manis, maka akan bertambah manisnya. Itu dari air hujan yang diserap oleh pohon dan ranting-rantingnya, dan pohon dan ranting-rantingnya terus mengalirkan ke akarnya dan kemudian memprosesnya menjadi bunga dan buah. Itu bagaimana wataknya. Kalau watak buah ini kebetulan buah pahit, misalnya buah berenuk ya, di kampung saya yang pahit ya buah berenuk, maka ketika kena air hujan akan menambah pahitnya rasa buah berenuk itu. Tetapi kalau pohon mangga umpamanya, mangganya mangga harum manis, atau mangga yang lagi populer sekarang si mana lagi, yang lebih populer lagi mangga gajah manis tuh, gede tapi manis sekali rasanya. Nah, kalau yang manis justru akan menambah manis dengan hujan tersebut. Kalau pohonnya berbuah pahit, maka dengan hujan tersebut akan menambah pahit. Fakadzalika ilmu, demikian juga ilmu. Kata Wahab bin Munabbih, yahfazuhur rijal, yang dijaga oleh orang-orang, ala qadri himamiha, tentu dengan segala cita-citanya, wa ahwaiha, bagaimana ukuran cita-cita dan keinginannya. Fayazidul mutakabbiru kibron wal mutawadhi'u tawadhu'an. Kalau wataknya, kemudian perangainya, hawa nafsunya memang sudah punya kesombongan, ketika dia punya ilmu, maka ilmunya itu akan menambah kesombongannya. Pengetahuannya tidak menyebabkan dia sadar, dia merasa tidak tahu, tetapi justru pengetahuan yang dia dapatkan itu menjadikannya dia seorang yang sombong, seorang yang takabur, yang merasa lebih baik, lebih pintar dari yang lain. Wal mutawadhi'u tawadhu'an. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang wataknya, perangainya, cita-citanya, kemauannya mencari ilmu itu justru untuk kebaikan dirinya sendiri, maka akan timbul rasa tawadhu, dan dengan ilmu yang dimilikinya bagaikan pohon padi, semakin berisi semakin menunduk. Itulah perumpamaan ilmu yang Allah turunkan kepada setiap orang. Jadi bagaimana hati kita? Kalau hati kita sudah sombong, ilmu itu justru akan menambah kesombongan. Tapi kalau hati kita tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri, awas, ingat. Beda, kalau rendah diri itu minder, tapi kalau rendah hati, itu justru sikap yang mulia. Wadzalika li anna man kanat himmatul kibra wa huwa jahilun fa idza hafazal ilma wajada ma yatakabbaru bihi fazdada kibron. Orang yang takabur itu ketika bertambah ilmu, maka akan bertambah pula takaburnya. Kamu bisa apa? Saya sekarang sudah menguasai ihya, saya sekarang sudah menguasai jamul jawame, saya sekarang sudah paham jamul jawame. Kamu tahu apa, ngomong baru kemarin sore itu aja. Ditimbul
yang timbul itu justru yang bertambah itu ketakaburannya. Padahal sebetulnya ma'ajahlihi, ya, padahal dia bodoh, nggak tahu apa-apa. Karena pengetahuannya ya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana rajul khaifan ma'ajahlihi, sebaliknya, kalau ada seseorang yang merasa takut dengan kebodohannya, fazdada ilman, lalu dia terus mencari ilmu. Nah, terus dia dapatkan ilmu dari siapapun, baik langsung maupun melalui online. Kalau zaman sekarang, alima annal hujjata qad ta'akkadat alaihi fazdadu khaufan wa isfaqan wa tawadu'an. Maka orang yang takut bodoh ini, kemudian dia cari ilmu ke sana kemari, mendatangi para kiai, para ulama, kiai yang nyaan, yang sungguhan, ulama yang benar-benar memahami ilmu agama. Terus dia cari, fazdada ilman, lalu bertambah ilmunya. Alima, lalu dia akan tahu annal hujjata qad ta'akkadas, bahwa semua dalil, semua hujjah itu sudah kuat. Alaihi, baginya, fazdadu khaufan, akan menambah rasa takut. Ilmunya akan menambah rasa takut dalam hatinya. Wa isfaqon, dan isfaq itu berbuat baik kepada orang lain, kasih sayang kepada sesamanya. Wa tawadhu'an, nah ini yang penting ini, adanya sifat tawadhu', rendah hati, bukan rendah diri, sekali lagi rendah hati, merasa diri bodoh terus-terusan sehingga dia haus akan ilmu pengetahuan. Imam Ghazali membagi manusia itu ke dalam 4 bagian. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, dan rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang alim, sadar, paham bahwa dia memang orang alim, dia mengamalkan seluruh ilmunya dan memberikan kepada orang-orang. Nah, itu yadri wa yadri annahu yadri. Dan kita harus jadikan guru orang seperti itu. Ada juga rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang alim, yang paham, tetapi dia tidak sadar akan kealimannya. Dia tidak amalkan ilmunya dan dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Nah, ini harus diingatkan orang alim seperti itu. Kemudian yang ketiga, rajulun la yadri, tetapi wa yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh seperti kita-kita ini, tapi wa yadri annahu la yadri, sadar bahwa kita ini orang bodoh. Karena sadar, setiap malam Rabu ngaji Mishkatul Anwar bersama Gus Ulil Absar Abdallah. Karena sadar, setiap malam Jumat ngaji Ihya kepada Gus Ulil Absar Abdallah. Karena sadar kita masih bodoh, kita cari YouTube channelnya Gus Baha. Karena sadar kita masih bodoh, kita cari juga channel YouTube-nya Gus Mus. Karena sadar masih bodoh, kita dengerin ceramahnya Kiai Said Agil Siroj. Nah, kesadaran ini yang penting ya. Jangan sampai kita menjadi golongan yang keempat. Kalau orang Sunda bilang bodoh kata toloyo. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh dan tidak sadar akan kebodohannya, merasa dirinya pinter, merasa dirinya banyak pengikutnya, merasa dirinya berpengaruh, akhirnya memberikan fatwa, memberikan nasihat, memberikan tausiah kepada orang-orang tidak berdasarkan ilmu, dan itu akan menyebabkan kesesatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Jadi demikianlah apa yang disampaikan oleh Wahb bin Munabbah ini menjadikan kita ini lebih paham bahwa ternyata orang itu kalau merasa dirinya lebih pinter, sudah merasa pinter, itu sebetulnya bodoh dia. Dan ketika dapat ilmu justru akan menyebabkan dia sombong. Tetapi kalau orang yang merasa dirinya bodoh, tidak tahu apa-apa, dia terus akan berusaha untuk mencari ilmu dari siapapun. Dan ketika dia dapatkan ilmunya fayazdadu khaufan wa isfaqan wa tawadu'an. Ilmunya orang itu
ya orang itu akan menyebabkan bahnya rasa khauf, rasa takut kita kepada, rasa takut dia kepada Allah, wa isfaqon, dan isfaq itu dermawan kepada sesama, wa tawadu'an, dan tentu rasa tawadu', rendah hati yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.